Halo teman-teman, kenalin aku Natasha Utmana dari Branding Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Alauddin Makassar. Kalian tahu gak sih apa sih bentuk-bentuk usaha yang ada di Indonesia? Enggak. Sebelum kita memasuki apa sih bentuk-bentuk usaha Indonesia, kalian harus mengetahui apa itu bentuk usaha atau badan usaha. Jadi, bentuk usaha atau badan usaha adalah suatu kesatuan hukum yang melakukan aktivitas bisnis atau biasa disebut dengan aktivitas komersial. Nah, jadi badan usaha ini juga berbeda loh dengan perusahaan. Kenapa? Karena badan usaha ini mencakup sebuah kelembagaan, sedangkan perusahaan adalah suatu tempat yang dimana suatu badan usaha melakukan produksinya. Liftoff will start in T-10 seconds. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bentuk-bentuk usaha Indonesia. Bentuk-bentuk usaha Indonesia terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Dan yang pertama adalah perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah badan usaha yang dibangun dari berbagai modal dan penanam modal yang paling banyak dijadikan sebagai pemilik perusahaan. Dan terkait besar atau kecilnya penanam modal ini ditentukan oleh pendiri PT. Dan minimal persen yang harus ditanamkan sekitar 25%. Contoh dari perseroan terbatas adalah seperti perusahaan BNI, BRI, dan Pertamina. Dan yang kedua adalah yayasan. Badan usaha ini adalah badan usaha yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dan yayasan ini bisa juga untuk membangun usahanya sendiri atau ikut andil ke perusahaan lain. Contoh dari yayasan ini adalah panti asuhan, panti jompo, dan rumah sakit. Yang ketiga adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau perorangan dalam bidang hukum yang melandaskan kegiatannya sesuai dengan prinsip koperasi, yaitu bersifat terbuka. Sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Contoh dari koperasi ini adalah koperasi simpan pinjam, koperasi pemasaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita beralih ke tidak berbadan hukum. Yang pertama adalah perusahaan persorangan. Perusahaan persorangan adalah badan usaha yang dikelola oleh satu orang, yang dimana sumber modalnya dari kekayaan pribadi atau dari pinjaman. Biasanya jumlah produk dan jumlah produksinya itu terbatas karena modal yang dimiliki cukup minim. Tujuan dari perusahaan ini adalah untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Contohnya bengkel, warung makan, salon, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah persekutuan pendeta. Persekutuan pendeta adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan untuk berbagi keuntungan. Jadi mereka bertanggung jawab secara pribadi untuk mengelola perusahaan ini, baik itu sesuai dengan kesepakatan di awal atau sesuai dengan ketentuan umum undang-undang. Dan contoh dari persepakatan pendeta ini adalah kantor hukum dan kantor akuntansi publik. Yang ketiga adalah perusahaan komandatir atau biasa disebut dengan CV. Perusahaan ini dimiliki oleh dua orang, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah orang yang menanamkan modal dan orang yang mengelola perusahaan. Sedangkan sekutu pasif adalah orang yang hanya menanamkan modal dan tidak ikut andil dalam mengelola perusahaan. Contohnya CV Sumber Jaya dan CV Sumber Karya. Sumber dari perusahaan firma ini adalah pemilik perusahaan atau kekayaan pribadi. Contohnya perusahaan Nike, Deodora, dan Converse. Perusahaan negara atau biasa disebut dengan PN adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah dan disebut juga badan usaha milik negara. BUMN merupakan pelaku kegiatan ekonomi yang penting dalam perekonomian nasional. Untuk itu, BUMN dibagi menjadi dua, yaitu perseroan terbatas negara. Terbatas negara sebelumnya disebut dengan perusahaan negara. Modal yang memiliki perseroan terbatas negara ini sebagian berasal dari negara sedangkan sebagian lainnya berasal dari swasta. Perseroan ini memiliki tujuan untuk mencari laba semaksimal mungkin tentunya dengan menggunakan faktor produksi secara efisien serta menyediakan barang dan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat.
Baik, sekian dari materi ini. Aku Natasha Utmena pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.